Hi trader and value investing, welcome back to TradeWalker channel, channel market analysis yang mengulas secara detail, lugas saham emiten dengan mengkorelasikan metode fundamental, technical analysis, dan big fund action. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan mereview salah satu emiten BUMN di sektor basic material yaitu PT Timah dengan kode emiten CINS. Yang mana pada waktu yang lalu ini bergerak cukup signifikan kenaikannya ya. Mulai dari all time low-nya sampai all time high-nya itu sudah naik 110% ya. Yang mana pada emiten ini terkena sentimen negatif ya. Yang sama-sama kita tahu kena mega korupsi 300 triliun. Saya mencoba mengulas saham ini karena price action-nya sudah bisa kebaca. Ya, untuk awal kita akan mengulas sentimen yang mempengaruhi saham ini ke depan. Mulai dari news dulu ya. Ya, berdasarkan informasi yang dikeluarkan Bloomberg Technos, yaitu ini Dirjen Minerba ESDM jadi tersangka ke-22 kasus korupsi Timah. Jadi ada tersangka baru. Terus masih seputar kasus korupsi ya. Ini BPKP beberkan alasan korupsi PT Timah tembus 300 triliun. Nah, ini korupsi ini hampir semua BUMN ya yang terjerat kasus korupsi ya. Ini pejabat-pejabat kita ini, aduh, bikin puyeng juga kita ya. Terus ada sentimen negatif yang lain, yaitu pada tahun ini PT Timah puasa dividen. Jadi tahun ini PT Timah tidak membagikan dividen. Kompak bagikan dividen kecuali PT Timah ya. Jadi kita lihat beritanya dulu ya. Nah, di sini berbeda dengan PTBA dan Antam, emiten pertambangan Timah plat merah ini memutuskan untuk absen membagikan dividen dari hasil kinerja perseroan selama tahun buku 2023. Saham TINS juga dimiliki oleh Main ID dengan pemegang saham terbesar yakni sebesar 65% atau setara 44,84 miliar saham dari total jumlah saham yang beredar. Nah, ini jadi tahun ini PT Timah tidak membagikan dividen ya. Nah, di sini juga apalagi namanya ada berita selanjutnya bahwa laporan keuangan kuartal 1 ini produksi naik, namun laba TINS kuartal 1 2024 turun 41%. Nah, di sini emiten pertambangan Timah plat merah PT Timah membukukan laba bersih sepanjang kuartal 1 2024 sebesar 29,5 miliar. Torehan tersebut setidaknya berbalik arah dari capaian sepanjang tahun yang lalu yang justru merugi 449,5 miliar. Meski begitu, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal 1 2023, capaian tersebut mengalami penurunan 41,24%. Nah, ini juga informasinya sesuai dengan informasi dari laporan keuangan PT Timah kuartal 1 2024 yang dirilis oleh media iPod News ya. Di sini PT Timah membukukan laba bersih pada kuartal 1 2024 sebesar 29,5 miliar, menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 50,3 miliar. Ya, nah di sini ya 29,5 miliar di kuartal 1 2024. Di sini kuartal 1 2023 50,3 miliar. Ya, secara year on year presentasi labanya turun itu 41,4% ya.
Jadi sesuai dengan informasi yang dirilis oleh Bloomberg Technos ya. Nah, untuk EPS-nya sendiri itu sudah berada di 3,99 ya, dengan PBV 1,02 kali, ROA-nya 0,23, ROE-nya 0,46, EBITDA-nya 40,08 dengan the ratio 1,01. Secara fundamental ini termasuk murah ya, namun ROE-nya 0,46, jadi kurang memberikan return kepada para stakeholder ya. Namun secara fundamental atau aset ya, ini under value ya, masuk under value. Namun kita lihat pergerakan sahamnya berdasarkan teknikal, karena sentimen ini bisa kita jadikan acuan untuk ambil posisi ya. Ada hubungan keterkaitan dengan fundamental dengan technical analysis. Nah, di technical analysis saya informasikan kembali bahwa walaupun Anda penganut fundamental, setidaknya Anda harus tahu technical analysis, karena harga saham itu dipengaruhi oleh supply and demand juga. Nah, supply and demand dan price action-nya itu bisa kita lihat atau kita bisa baca di chartnya atau dengan menggunakan technical analysis. Untuk technical analisisnya ini sudah membentuk triangle ya untuk sahamnya. Nah, ini saya ilustrasikan ya. Ini sudah membentuk triangle ya. Nah, ini bisa sejalan dengan market structure atau price action. Kita lihat chartnya. Nah, ini ya. Oh, sorry, membentuk penan ya. Ini membentuk penan. Namun kita lihat dulu sentimennya ya. Kita juga lihat sentimennya. Ini mendapat sentimen yang buruk ya. Ditambah lagi net sell asing yang beberapa bulan terakhir melakukan aksi jual terus ya, terutama di perusahaan BUMN. Oke, secara spesifik lagi ini kita bisa ilustrasikan juga ya. Ini ada kelelahan tren nih. Nah, ini membentuk flag pattern terbalik nih. Nah, di sini ya. Ini sudah breakout, di sini breakout ya. Breakout dari patternnya, istilahnya exhaust trend atau kelelahan tren untuk melakukan kenaikan. Jadi ini kemungkinan besar akan turun ya. Kemungkinan besar saham ini akan turun drastis. Mari kita coba melihat menghitung secara koreksi atau dengan menggunakan Fibonacci. Nah, di sini Anda sebaiknya jangan trading dulu atau membeli saham ini ya, karena akan terjadi kemungkinan besar akan turun drastis ya. Ini saham ini akan turun drastis. Setidaknya Anda bisa melakukan pembelian atau mulai membeli jika Anda berminat untuk mengoleksi saham ini. Anda bisa menunggu di harga 640. Nah, saya coba ilustrasikan ya secara teknikal sesuai pemahaman dan pengetahuan saya ya. Ini begini ya. Kemungkinan dia akan bergerak sideways ini dulu ya ke Fibonacci
50-nya ya. Terus akan turun, bisa saja ini ya. Jadi untuk safety area, untuk membeli saham ini ada baiknya Anda lebih baik menunggu di harga 640. Ini sesuai dengan resisten ya. Ini support ini ya. Ini namanya support kuatnya ya. Berdasarkan tren channelnya ya. Nah, ini tren channelnya ini sudah berakhir. Jadi secara teknikal ini akan melakukan pullback. Secara teknikal keseluruhan dari tren kenaikan ini akan melakukan pullback atau kembali ke harga 640. Jadi saya rekomendasikan yang ingin masuk atau ingin membeli, jika menonton video ini, saran saya lebih baik Anda tidak usah trading dulu atau membeli dulu. Dan yang sudah membeli, saya tidak menganjurkan cut loss, namun Anda bisa menggambarkan atau saya bisa mengilustrasikan pergerakan sahamnya itu akan menuju posisi 640. Jika Anda seorang investor atau swing trade, Anda bisa membeli perlahan-lahan ya. Jangan tiap kali turun 5% atau 3% di averaging. Khawatirnya nanti di sini akan bergerak sideways ya. Bergerak sideways yang cukup lama ya. Karena sentimen negatif yang terus menimpa saham ini, investor kurang berminat ya, masih kurang berminat ya. Investor asing juga sudah mulai melepas saham ini. Jadi untuk broksumnya, kita lihat broksumnya dulu ya. Broker summary-nya nih. Walaupun dari broker summary-nya, nah ini ya. Nah, di sini walaupun broker summary-nya di sini ada transaksi pembelian ya, tapi tidak besar ya. Cuman 1,1203 lot ya, 1233 lot pada tanggal 30 dan 31 kemarin. Dengan itu pun sahamnya turun 1,65%. Nah, di sini Anda perlu perhatikan di tanggal 14 ini sampai ke tanggal 29 ini sudah mulai terjadi penjualan. Penjualannya cukup besar. Ya, ini membeli tapi tidak sesignifikan, istilahnya menahan lah ya. Agak menahan supaya tidak langsung longsor. Jadi kemungkinan pekan depan ini akan sahamnya akan longsor atau turun cukup drastis ya. Nah, yang membeli juga ini BNI, Mirai, Bank Mandiri, AK, UBS. Nah, yang menjual BRI, Indo Premier, Valburi, Aset, Maybank ini. Ya, jadi di sini ini nih retail nih ya, BNI retail, ya, Mirai juga retail. BK ini istilahnya dia lagi coba menahan-nahan aja ya. Yang membeli juga PD, jadi kemungkinan ini saham ini akan turun cukup drastis. Saran saya nggak usah masuk dulu ya. Kita lihat indikator investor chartnya. Nah, di sini masih secara mingguan memang masih membeli ya 7% dengan penjualan 5%. Namun dari hubungan teknikalnya ini di sini sudah menunjukkan atau mengindikasikan akan terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Nah, di sini sudah ada kelelahan tren atau exhaust menunjukkan
menunjukkan atau mengindikasikan kelelahan tren yang naik ya. Ini sudah masuk area ini, sudah masuk area supply ya. Ini sudah tersupply. Area ini supply-nya ya. Jadi dia sudah mulai turun. Nah, kalau untuk market pattern-nya atau price action-nya kita bisa lihat. Nah, ini ya. Dia membentuk flag terbalik ya. Jadi ini turun. Ada impuls sedikit. Jadi kemungkinan ini akan turun ya. Sama ya. Nah, ini walaupun namanya price action tidak mesti sama, namun psikologi yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek akan kemungkinan besar akan terjadi. Jadi untuk price action-nya sendiri ya, kemungkinan besar ya ini akan turun nih ya, seperti yang saya gambar tadi. Ada ini supaya lebih ini kemungkinan turun di sini. Ya, ini akan bergerak sideways ya. Nah, di area ini kemungkinan akan sideways ya. Ini demand-nya ya, demand pertama. Ini price action-nya sudah ketahuan ya. Jadi bisa saya ilustrasikan ulang ya untuk pergerakan saham ini ke depan. Ini akan turun ya. Akan turun cukup dalam, kembali ke harga 640. Nanti kita lihat lagi apakah dia akan bergerak sideways seperti ini. Kemungkinan besar akan bergerak sideways dan tidak menutup kemungkinan akan kembali ke 520 atau di bawahnya sedikit ya. Karena ini mendapat begitu banyak sentimen buruk yang mulai dari korupsi, tidak bagi dividen, labanya juga turun ya. Jadi untuk rekomendasi dari saya, lebih baik jangan masuk di saham PT Timah dulu ya, yang belum membeli. Namun yang sudah membeli, Anda bisa memutuskan sendiri apakah Anda akan melakukan averaging atau ingin melakukan investasi jangka panjang. Nah, secara jangka panjang sebenarnya ini memiliki perspektif yang bagus ya, karena korupsinya sudah ketangkep ya, perusahaan juga akan berkinerja baik. Oke lah, demikianlah hasil review dan analisis emiten PT Timah ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan saya. Diharapkan bisa memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi untuk pertimbangan berinvestasi di perusahaan PT Timah. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, silahkan di subscribe, like, dan di komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.